Halo teman-teman satu Aligar, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Seperti biasa, Miss Opi akan membacakan kesepakatan belajar terlebih dahulu. Kesepakatan belajar yang pertama yaitu fokus, yang kedua berbicara lembut dan bergantian, yang ketiga menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan. Selanjutnya, mendengarkan materi yang disampaikan dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman satu Aligar, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tema baru, yaitu 1B kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran 1 dan 2. Supaya kegiatan hari ini berjalan lancar, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Miss Opi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, teman-teman dapat menyebutkan jenis-jenis olahraga beserta alat-alat yang dibutuhkan dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat mengenal bunyi benda dengan tepat. Serta yang terakhir, teman-teman dapat menerapkan sifat disiplin di rumah dengan benar. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang jenis-jenis olahraga, di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih itu olahraga. Olahraga adalah aktivitas yang melibatkan tenaga fisik dan pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia, baik secara jasmani maupun secara rohani, dan dilakukan dengan aturan. Dalam berolahraga, kita tentu harus disiplin dan juga teratur. Nah, berikut adalah jenis-jenis olahraga yang ada di sekitar kita. Miss Opi percaya bahwa teman-teman satu Aligar pasti sudah tahu tentang jenis-jenis olahraga yang ada di sekitar kita. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu ada olahraga renang. Selanjutnya yaitu basket. Kemudian sepak bola. Ada badminton, sepatu roda, kasti, dan juga lari pagi. Baik, setelah tadi kita mencari informasi tentang jenis-jenis olahraga, sekarang kita akan mencari tahu tentang permainan-permainan yang juga dapat disebut sebagai olahraga. Karena permainan-permainan berikut melibatkan fisik dan juga pikiran, tentu dengan aturan supaya kita dapat bermain dengan nyaman. Apa saja ya permainan olahraga? Yang pertama yaitu bakiak. Siapa yang pernah bermain bakiak? Dalam permainan ini, setiap kelompok harus kompak. Antara kaki kiri dan kanan harus melangkah secara bersamaan. Nah, ini namanya bakiak ya teman-teman. Selanjutnya yaitu engklek. Siapa yang pernah bermain engklek? Permainan ini juga dilakukan secara bergantian ya teman-teman.
Selanjutnya ada permainan yaitu menjala ikan. Kemudian balap karung. Wah, teman-teman pasti semua sudah pernah ya melakukan sebuah permainan olahraga balap karung. Dan yang terakhir yaitu ular naga. Kapan-kapan jika kita sudah mulai masuk sekolah, kita sama-sama melakukan jenis permainan olahraga berikut ya. Nah, baik, setelah tadi kita mengidentifikasi jenis-jenis olahraga, kita akan mencari tahu tentang alat-alat olahraga yang kita butuhkan. Wow, banyak ya teman-teman. Kita amati satu persatu yuk. Yang pertama ada bola tendang atau bola sepak. Ini digunakan untuk olahraga jenis sepak bola. Yang kedua ada bola dan pemukul. Alat ini dibutuhkan ketika kita bermain kasti. Selanjutnya yaitu baju renang. Siapa yang tahu baju renang itu digunakan untuk apa sih? Ya, tentu untuk berenang. Selanjutnya yaitu bakiak. Nah, berikut adalah alat olahraga untuk bermain bakiak. Selanjutnya ada raket. Kemudian ada kok. Kok dan raket digunakan untuk bermain badminton. Selanjutnya ada bola basket. Bola basket dibutuhkan pada saat kita bermain basket. Dan yang terakhir adalah kacamata renang. Kacamata renang digunakan untuk olahraga renang supaya kita dapat melihat dengan jelas di dalam air. Seperti yang telah Miss Opi sampaikan di awal video pembelajaran, bahwa dalam berolahraga kita juga harus disiplin. Nah, ternyata disiplin juga perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat berikut ada sebuah gambar, yaitu meletakkan sepatu atau sandal pada rak yang tersedia. Berikut adalah contoh sikap disiplin. Nah, ketika teman-teman selesai melakukan kegiatan berolahraga, teman-teman juga harus kembali merapikan peralatan sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, yaitu merapikan buku setelah selesai digunakan. Ini juga merupakan sikap disiplin. Kemudian, gambar selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Berikut juga merupakan contoh sikap disiplin. Nah, sekarang kita lihat gambar yang terakhir teman-teman. Di sana ada seorang anak laki-laki melempar bola pada dinding kamarnya. Apakah berikut adalah termasuk sikap yang disiplin? Tidak ya. Baiklah, setelah ini kita akan memberi tanda centang untuk kegiatan yang disiplin dan tanda silang untuk kegiatan atau sikap yang tidak disiplin. Yang pertama, yaitu meletakkan sepatu atau sandal pada rak yang tersedia. Nah, karena merupakan sikap disiplin, maka Miss Opi memberi tanda centang. Selanjutnya, membuang sampah juga merupakan sikap disiplin. Yang ketiga, merapikan buku juga merupakan sikap disiplin teman-teman. Gambar yang terakhir apakah termasuk sikap disiplin juga? Bukan ya, maka kita berikan tanda silang. Baiklah, sekarang kita akan mengamati sebuah cerita. Di sana terdapat sebuah gambar di mana Siva bermain bulu tangkis dengan Lana. Siva dan Lana bergantian memukul kok. Siva dan Lana bermain dengan gembira. Seluruh tubuh Siva dan Lana bergerak. Tubuh Siva dan Lana berkeringat.
tubuh Siva dan Lana sehat. Bermain juga harus rukun. Bermain tidak boleh curang. Nah, setelah tadi kita membaca sebuah cerita singkat tentang kegiatan Siva dan Lana bermain badminton. Sekarang kita akan berlatih untuk menjawab soal. Miss Opi akan menjawab soal pada kolom berikutnya. Kita baca dahulu yuk pertanyaannya. Nomor 1, siapa yang bermain bulu tangkis? Adakah teman-teman satu aligat yang tahu siapa sih yang sedang bermain bulu tangkis sesuai dengan cerita? Ya, yang bermain bulu tangkis adalah Siva dan Lana. Pertanyaan kedua, apa yang dipukul saat bermain bulu tangkis? Teman-teman, apa sih yang dipukul oleh Siva dan Lana? Betul sekali, jawabannya adalah kok. Yang ketiga, bagian tubuh apa yang bergerak saat bermain bulu tangkis? Coba teman-teman, tadi Miss Opi sudah bacakan bahwa ada bagian tubuh yang bergerak pada saat berolahraga. Nah, ternyata pada saat bermain bulu tangkis, bagian tubuh yang bergerak adalah seluruh badan atau seluruh tubuh. Soal nomor 4, apa yang tidak boleh dilakukan saat bermain? Yaitu berbuat curang. Ketika bermain, kita tidak boleh curang ya, karena itu akan membuat orang di sekitar kita tidak nyaman. Dan pertanyaan terakhir atau kelima, di mana saja kamu bisa bermain? Kira-kira di mana saja kamu bisa bermain, teman-teman? Ternyata bisa bermain di lapangan atau tempat yang luas yang memang diizinkan untuk bermain, teman-teman. Nah, ketika teman-teman nanti menjawab soal cerita seperti ini, pastikan teman-teman membaca dengan teliti dan bersabar ya ketika sedang menulis. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Sepeda Baru. Pasang matanya, ting tong, pasang telinganya, oek, oek, duduk yang rapi, yuk kita kembali belajar. Nah, setelah tadi teman-teman satu aligat mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Sepeda Baru,
di mana di sana tadi terdapat atau muncul sebuah bunyi yaitu kring kring kring. Siapa yang tahu pada lagu sepeda baru, kring 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 itu termasuk bunyi apa sih? Betul sekali, bunyi bel sepeda. Nah, sekarang kita akan mengetahui atau mencari tahu lebih banyak tentang macam-macam bunyi. Berikut adalah beberapa macam-macam bunyi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu bunyi atau suara harimau, yaitu mengaum. Siapa yang bisa menirukan suara harimau? Yuk kita ikuti sama-sama. Aum, aum. Nah, suara harimau itu mengaum ya. Selanjutnya adalah peluit. Bagaimana suara peluit? Prit, prit, prit. Selanjutnya yaitu suara bebek. Kuek, 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 kuek. Setelah ada suara bebek, kita mau mengikuti suara kentongan. Ada seorang anak laki-laki sedang memukul kentongan. Bunyinya dok, dok, dok. Selanjutnya ada Syifa yang sedang bertepuk tangan. Seperti apa sih suara tepuk tangan? Prok, prok, prok. Okay, good. Next, yaitu bermain drum. Bagaimana sih suara drum? Brum, brum, brum. Selanjutnya, yaitu suara hujan. Tik, tik, tik. Dan yang terakhir, ada suara ketukan pintu, yaitu tok, tok, tok. Baiklah, ternyata dari beberapa suara atau bunyi yang kita pelajari, di sana terdapat bunyi alam dan bunyi buatan, teman-teman. Sekarang kita mau mencari tahu, apa sih bunyi alam? Bunyi alam atau bunyi alami adalah bunyi yang dihasilkan dari alam atau ciptaan Allah. Contohnya, suara harimau, suara petir, suara manusia, suara bebek, suara burung, dan suara hujan. Kemudian, apa itu bunyi buatan? Bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan karena buatan atau dibuat oleh manusia. Contohnya apa sih? Suara bel sepeda, suara peluit, suara mobil, suara alat musik, dan juga suara kentongan. Nah, baiklah teman-teman, setelah tadi kita mempelajari banyak hal tentang kegiatan materi pembelajaran 1 dan 2 subtema 1 buku 1B Kegemaranku. Berikut adalah tugas yang harus teman-teman selesaikan. Tugasnya ada pada buku paket 1B, halaman 3 yang ayo mengamati, halaman 6 ayo mengamati, halaman 7 ayo berlatih dan ayo membaca, dan halaman 14 ayo berlatih. Jangan lupa kumpulkan tugas kepada Miss Opi ya, karena video hari ini dibuat oleh Miss Opi. Miss Opi tunggu tugasnya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Miss Opi, like dan juga komen. Miss Opi akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.